Salam Bapak Ibu, selamat malam. Jumpa lagi dalam ibadah persekutuan rumah tangga Jemaat Tamalandrea malam ini. Ada 3 keluarga yang merupakan keluarga penghimpun dari daerah pelayanan 5. Ada keluarga Bapak Dr. Andus Nano Nurwijayanto, selamat malam. Kemudian dari daerah pelayanan 9 ada keluarga Ibu Naomi dan keluarga Laklang Banena. Selamat malam. Iya, ini 3 keluarga penghimpun Bapak Ibu. Dan karena itu, mari kita semua menyatakan sikap hormat kita di hadapan Tuhan dalam hendak beribadah kepadanya. Yang memungkinkan berdiri, mari sama-sama berdiri. Lalu kita membuka nyanyian Kidung Jemaat nomornya yang ke-18, baitnya yang pertama. Ibadah persekutuan rumah tangga Jemaat Tamalandrea malam ini kiranya boleh berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilahkan dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya, mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, ya Allah Bapa di surga, malam ini kami kembali datang menghampiri tahta kemurahan-Mu seraya mengucap syukur. Setelah kami kembali boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, khususnya ketika malam hari ini kami kembali boleh diizinkan untuk duduk bersama beribadah di hadapan Tuhan, sekalipun dari rumah kami masing-masing. Sebagaimana sabda Tuhan yang mengatakan bahwa di mana ada 2-3 orang yang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kami sungguh meyakini itu Tuhan, karena itu dalam rumah kami masing-masing malam ini kami menyatukan hati pikiran kami menghadap Engkau, bersyukur seraya menyerahkan hidup dalam ibadah ini. Layakkan kami untuk bersekutu dengan-Mu melalui kebenaran firman, sehingga firman-Mu ini akan kembali melingkupi loh hati setiap kami. Kuasai alam pikiran kami Tuhan, lalu berbicara, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus berbuat berpetak-petak dan harus tertutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sudah dipastikan bahwa ketika Tuhan menutup keran-keran yang lain atau menutup pintu yang lain, pasti Tuhan sudah menyiapkan pintu yang lain. Jadi ketika Tuhan menutup pintu-pintu yang lain, maka pasti Ia sudah menyiapkan pintu yang baru. Itu sudah menjadi rumus. Cuma saja Bapak, Ibu, saudara-saudara, terkadang kita tidak bisa melihat pintu yang baru yang Tuhan buat karena kita hanya fokus pada pintu-pintu yang tertutup. Ya. Kadang kita tidak mampu melihat dan menyaksikan pintu-pintu yang disiapkan oleh Tuhan, pintu yang baru, karena kita hanya fokus pada pintu yang sudah tertutup. Nah, ini yang perlu menjadi perenungan. Kadang kita tidak mampu melihat mujizat-mujizat baru yang Tuhan siapkan karena kita hanya fokus kepada apa yang hilang. Kita hanya fokus pada pergumulan. Kita hanya fokus pada penyakit misalnya. Kita hanya fokus pada rasa sedih. Akhirnya kita tidak mampu melihat dan merasakan sukacita yang disiapkan oleh Tuhan. Ya, ini dia. Jadi tadi dikatakan sudah menjadi rumus dan itu memang janji Tuhan. Ya, bahwa ketika Ia menutup pintu yang lain, mengunci pintu yang lain, Ia pasti menyiapkan pintu yang baru. Karena itu belajar untuk fokus pada janji Tuhan, tidak fokus pada masalah, tidak fokus pada apa yang sudah tidak ada, apa yang hilang. Ya. Ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Nuh mendengarkan instruksi Tuhan
bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah untuk menghukum bumi ini, karena itu buatlah bahtera bagimu dan keluarga. Ketika Nuh mendengar bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah sebab dunia ini penuh dengan kejahatan, buatlah bahtera yang besar. Nuh tidak langsung gegabah, Nuh tidak langsung ketakutan, Nuh tidak langsung panik. Aduh, bagaimana dengan ternak saya, bagaimana dengan tanaman saya, bagaimana dengan rumah saya, bagaimana dengan harta saya. Dia tetap tenang. Kenapa? Sebab dia sungguh percaya pada janji Tuhan. Ya. Saat dia disuruh untuk membuat bahtera, dia tidak lalu membantah, jangan-jangan nanti bocor bagaimana. Bagaimana mungkin kita ini di pegunungan, di tempat kering, di darat, dan lain sebagainya. Tidak. Dia hanya mengikuti perintah Tuhan sebab dia sungguh mengimani janji Tuhan dalam hidupnya. Dia sungguh mengimani setiap perkataan Tuhan. Ya. Jadi sekalipun mustahil bagi mata manusia, pikiran manusia, tapi oleh karena iman, Nuh sungguh meyakini bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu ya dan pasti. Kenapa Bapak Ibu? Apa sebenarnya keahlian Nuh? Apa sebenarnya kehebatan Nuh? Atau kalau bahasa yang sedikit modern, apa sebenarnya prestasi Nuh? Apakah karena dia hebat merakit bahtera dan lain sebagainya sampai berpetak-petak dan bertingkat-tingkat? Tidak. Prestasi yang luar biasa adalah iman kepada Tuhan. Satu-satunya pribadi yang bergaul erat dengan Tuhan saat itu adalah Nuh. Ketika semua umat manusia memberontak di hadapan Tuhan, iman itulah yang membuat dia bergaul erat dengan Tuhan setiap saat. Apa itu iman, Bapak Ibu? Iman itu adalah dasar dari semua yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Saat Nuh disuruh untuk membuat bahtera, ini bahtera ini Bapak Ibu bukan bahtera kecil ya, bukan salah-salah. Bayangkan Bapak Ibu, dalam bahtera ini akan ada kebun binatang juga, ya. Harus dibuat berpetak-petak, bertingkat-tingkat dan lain sebagainya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dan harus dan harus dibuat sebab Tuhan sudah menjanjikan, sudah menginstruksikan. Ya. Kalau dipikir-pikir, bahtera ini mau diletakkan di mana? Mereka ini ada di pegunungan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Nuh tidak mau membantah perkataan Tuhan sebab dia sungguh meyakini setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan iya dan pasti. Ya. Sepanjang tahun itu Nuh harus ada dalam tekanan, bahan tertawaan. Kenapa jadi bahan tertawaan? Sebab dia membuat bahtera di pegunungan, ya. Jadi bahan tertawaan mengapa? Sebab saat itu alat-alat belum ada. Tapi pernahkah Nuh mengeluh bahkan harus berhenti? Sekalipun sering difitnah, orang kadang mengolok-olok. Pekerjaan orang sudah sampai di negeri jiran, dia hanya mengerjakan bahtera. Ya. Nuh tidak pernah terpengaruh dengan itu.
Sebab dia setia dalam menanti janji Tuhan dan mengerjakan janji Tuhan dalam hidupnya. Nuh tidak pernah merasa bosan, sekalipun harus mengerjakan bahtera itu bertahun-tahun. 120 tahun lamanya ya, sesuai dengan tafsiran. Ini bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. 120 tahun lamanya dia mengerjakan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Coba bayangkan Bapak Ibu, kesetiaan. Kenapa? Sekali lagi, apa prestasinya? Bukan karena dia hebat, bukan karena dia memang punya basic tukang dan lain sebagainya, tetapi karena iman. Satu-satunya pribadi yang bergaul erat dengan Tuhan adalah Nuh pada zamannya. Jadi ada dua sosok yang dicatat dalam Alkitab, tokoh yang bergaul erat dengan Tuhan, Nuh dengan Henok ya. Henok ini kakek buyutnya Nuh ya, yang dapat 10 sekolah ibunya pasti tahu jalan ceritanya ini. Jadi Henok ini kakek buyutnya Nuh, dan Henok ini karena bergaul erat dengan Tuhan, dia itu tidak mati tapi diangkat langsung ke surga saat itu. Ya. Setelah dia berumur berapa ya? Setelah Henok berumur 360, dia terangkat ke surga, dijemput langsung oleh Tuhan. Dan anaknya Henoklah ini yang memperanakan Nuh. Itu berarti Bapak Ibu sudah dipastikan bahwa memang iman juga itu, keyakinan juga itu, ketaatan itu turun menurun kalau dituturkan terus sampai kepada anak cucu. Ini juga yang berlaku bagi Henok dan cucu-cucunya. Jadi Nuh, karena dia bergaul erat dengan Tuhan, dia bergaul erat dengan Tuhan, karena itu Tuhan membisikkan janji besar kepada Bapak Ibu. Setiap pribadi yang bergaul erat dengan Tuhan, yang punya hubungan intim dengan Tuhan, akan berhak menerima janji Tuhan. Telinganya akan mendengar bisikan, akan mendengar suara Tuhan, akan mendengar keajaiban besar dari Tuhan. Kalau memang punya hubungan khusus dengan Tuhan, bergaul erat dalam artian menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan, ya. Bukan taat musiman dan lain sebagainya. Nanti pada saat butuh Tuhan baru baik-baik lagi sama Tuhan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Bergaul dalam kondisi apapun, situasi apapun, mau kita dalam keadaan terpuruk, tetap bergaul erat dengan Tuhan. Ingat, dalam situasi terpuruk, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah membantah. Karena itu dia berhak untuk mendengar suara Tuhan, dia berhak untuk mengerti janji Tuhan. Hanya orang yang bergaul erat dengan Tuhan yang berhak untuk mengerti apa janji Tuhan itu, termasuk di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang gagal. Ada banyak orang yang gagal menerima janji Tuhan. Mengapa? Karena tidak tekun. Banyak orang yang gagal, batal menerima janji Tuhan karena tidak tekun, tidak sabar. Ketekunan itu Bapak Ibu saudara-saudara adalah unsur terpenting dalam sebuah kesuksesan. Ya. Jadi karena ketidaksabaran, karena tidak ada ketekunan, maka pada akhirnya banyak orang yang gagal menerima janji Tuhan. Karena itu memang ketekunan dibutuhkan, sekalipun punya konsekuensi Bapak Ibu. Ada banyak tantangan, ada saat di mana kita ada di posisi yang tidak nyaman, harus dicela, harus difitnah, orang pada risih dan lain sebagainya, seperti hal yang dialami oleh Nuh. Tapi sekali lagi janji Tuhan itu ya dan pasti, tidak diragukan. Cuma
Apa saja Bapak Ibu tadi dikatakan? Karena kita tidak sabar, kita tidak tekun, kita kadang mendua hati, yang pada akhirnya gagal melihat dan menyaksikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Tuhan sudah merancang bahtera keselamatan bagi kita. Tugas kita adalah membangunnya, yakni sesuai dengan firman Tuhan. Bahtera keselamatan sudah dirancang Tuhan dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah membangun. Siapakah bahtera keselamatan yang Tuhan sudah rancang dan utus ke tengah-tengah kita? Yesus Kristus. Siapapun yang diam bertahan dalam bahtera, ia akan selamat sampai depan. Sekalipun punya banyak konsekuensi, ada banyak hal yang akan harus terus dikerjakan, yaitu ketekunan, kesetiaan, kesabaran. Itu perangkat-perangkat yang harus dimiliki. Ketekunan, kesetiaan, kesabaran, supaya kita boleh sampai pada janji itu, tekun mengikuti semua aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sama halnya dalam menjalani situasi-situasi dan kondisi pada saat ini Bapak Ibu, tahap new normal yang ada. Jika kita disiplin, setia pada protap yang ada, maka kita akan bisa memenangkan tahapan-tahapan ini. Dan sebaliknya, jawabannya itu ada pada kita. Menang tidaknya kita tergantung dari kesetiaan, kedisiplinan, ketekunan kita terhadap semua aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selamat tidaknya kita tergantung dari sejauh mana ketekunan kita untuk tetap setia dalam bahtera, yakni Kristus yang satu-satunya Sang Penyelamat bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, mari belajar untuk beriman. Mari belajar untuk bergaul dengan Tuhan. Benar-benar menghadirkan Tuhan sebagai satu-satunya pemilik kehidupan yang akan terus mengarahkan perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian kesaksian firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Dan lebih diberkatilah lagi jikalau kita mampu mewujudkannya dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu yang dan pasti bagi setiap orang yang tekun dan bergaul erat dengan Tuhan. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita menyiapkan persembahan syukur kita Bapak Ibu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 371, bait pertama dan baitnya yang kedua. Ku
saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan satu dalam doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sajian kebenaran firman-Mu yang kembali boleh kami nikmati bersama malam ini. Sekalipun kami sungguh sadar bahwa kami ini hanyalah tanah liat yang rapuh yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Roh Kudus-Mu luar biasa jikalau itu bekerja dalam hidup kami. Karena itu izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kami Tuhan untuk memberikan kemampuan menerima, memahami, memiliki dan mewujudkan kebenaran firman-Mu ini sebagai satu-satunya makanan pokok kami. Sehingga dengan demikian kehidupan kami akan semakin bergaul erat dengan-Mu, dan janji-janji-Mu yang luar biasa layak kami terima dalam hidup kami. Semua umat-Mu Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat Tamalandrea, lawatlah sesuai dengan keberadaannya. Yang ada di wilayah kota Makassar, yang masih ada di kampung, yang ada di rantau, di mana-mana saja berada, berkati Tuhan, lawat mereka. Layakkan mereka untuk terus ada dalam bahtera keselamatan, sehingga kami akan betul-betul menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kami. Yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang bergumul, yang berduka akan terus dihibur oleh Tuhan. Yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, diberkati Tuhan. Semua umat-Mu yang masih terus dalam proses pemulihan tanpa kami sebut satu persatu, kunjungi mereka Tuhan. Berkati mereka sampai pada mereka betul-betul melihat janji kesembuhan yang Tuhan terus rancang dalam hidup mereka. Untuk memberkati semua medis yang terus bekerja keras di rumah sakit di mana-mana. Engkau memberkati para pasien yang sakit. Engkau memberkati pemerintah, aparat, relawan, dermawan. Pakai mereka semua Tuhan sebagai alat dalam tangan untuk terus menyatakan kebaikan bagi semua orang, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19, sekalipun sudah ada dalam tahapan new normal. Tapi terus kami memohon kasih-Mu Tuhan untuk terus menjaga kami, menjaga bangsa negara kami, menjaga kota Makassar. Sehingga ancaman COVID-19 ini akan segera berlalu. Bukan karena kekuatan manusia, kehebatan manusia, tapi karena kuasa Tuhan yang hanya sejauh doa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, semua bentuk kebutuhan kami cukupkan, jasmani dan rohani. Karena itu Tuhan, malam ini izinkan kami untuk berdoa khusus bagi ketiga keluarga penghimpun malam ini. Ada keluarga Dr. Randus Nano Nurwijayanto dari daerah Pelayanan 5. Berkati keluarga ini Tuhan dalam tugas tanggung jawabnya. Kau memberkati saudara terkasih Bapak Danu dalam pekerjaannya sehari-hari, dalam mendampingi anak-anak. Tetap karunia kekuatan kesehatan. Engkau terus memberkati anak-anak. Ada anak Retno di Jakarta. Ada anak Danu dan juga anak Anti. Engkau memberkati mereka. Retno dan Danu, Engkau berkati dalam pekerjaan. Anak Anti yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati.
Semua sepupu-sepupu yang ada di rumah, ada Andika yang akan mengikuti ujian dan Hardi dalam perkuliahan, diberkati Tuhan. Berdoa untuk nenek di Dayak dalam masa tua, semoga sehat-sehat selalu dan senantiasa bersukacita. Aku memberkati mereka semua Tuhan. Dalam berbagai bentuk rencana, harapan diberkati Tuhan. Semua keluarga yang ada di kampung halaman di Tabang Mawar, Engkau berkati. Dalam suasana yang sebenarnya masih sedang berduka sampai saat ini, Tuhan akan terus memberkati dalam berbagai bentuk rencana-rencana ke depan yang masih dalam hubungannya dengan proses duka. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan mereka, jasmani dan rohani. Berdoa untuk keluarga Ibu Naomi dan keluarga Laklang Banenang dari daerah pelayanan 9. Berkati mereka Tuhan. Engkau memberkati Ibu Naomi dan Laklang Banenang dalam aktivitas sehari-hari dan saat ini berada di Luwu. Berkati mereka di sana dalam kesibukan, dalam rencana. Tuhan akan terus hadir. Ibu Naomi Banenang dalam masa tuanya, Tuhan berkati, izinkan untuk menikmati masa tuanya dengan penuh sukacita. Anak-anak dan cucu dalam pendidikan, pertumbuhan, Tuhan jaga mereka, kasihi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa. Dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan akan selalu hadir. Orang tua di Kalama diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang ada di Toraja, Bali, Poso, dan di Banggai, kepulauan senantiasa dipelihara Tuhan dan diberkati Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami sampai detik ini. Ketika keluarga ini akan terus diberkati Tuhan, akan terus diizinkan untuk melihat janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Rice, keluarga dari Bapak Thomas Dapel 9 yang sedang dalam proses pemulihan. Baru-baru menjalani operasi sesar sekalipun, apa yang kami harapkan tidaklah selalu seperti dengan yang Tuhan rancangkan. Bayi yang ada dalam kandungan bahkan oleh karena pertolongan Tuhan melalui para medis sudah boleh dikeluarkan melalui operasi sesar, sudah tidak selamat lagi. Lagi-lagi kami sungguh yakin percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan pasti dalam hidup kami apapun yang Tuhan buat baik adanya sekalipun kadang tidak nyaman bagi kami. Karena itu berkati Ibu Rice, pulihkan Tuhan kondisinya, hiburkan bersama dengan segenap keluarga. Semua keluarga yang akan membawa, bahkan sudah membawa bayi ini ke kampung halaman untuk dimakamkan, diberkati Tuhan, dijaga Tuhan dalam perjalanan. Tiba dengan segala selamat, kekuatan dan penghiburan dari Tuhan akan selalu ada. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, sekali lagi ada banyak hal yang kami mau sampaikan, tapi kami percaya Tuhan lebih mengerti apa kebutuhan kami. Karena itu berkati kami selalu, berkati persembahan kami, berkati tim multimedia yang terus merancang terlaksananya ibadah, bahkan mulai dari tadi pagi harus bekerja dalam berbagai bentuk rekaman pelayanan. Tuhan pulihkan kekuatan mereka, hikmat hati bijaksana tambahkan kepada mereka untuk selalu menjadi alat dalam tangan Tuhan. Sehingga dengan demikian melalui pekerjaan-pekerjaan mereka, nama Tuhan akan terus dipuji dan dipermuliakan. Pianis diberkati Tuhan, saudara. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, karena itu ampuni semua salah dosa kami. Terima kami yang berdoa, yang bersyukur. Sebab semua yang kami sampaikan hanya beralaskan anakmu Yesus Kristus, yang sudah mempersekutukan kami dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita sama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kirim Jemaat 413. Baitnya yang pertama. Tuhan pimpin anakku. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat. Akan bawa seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin harus hidup bergerak. Agar jangan sesat perjalanan. Bapak Ibu saudara-saudara, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu, jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan memberkati, melindungi, menjaga keluar masukmu dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai Bapak Ibu. Selamat malam.